Apa yang terjadi di sini? Firman Tuhan berkata bahwa akan ada pertentangan di dalam rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Bapak melawan anak, anak melawan bapak, ibu melawan anak, dan anak melawan ibu. Menantu melawan mertua, dan demikian sebaliknya. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Jalan yang menuntun kita kepada halaman demi halaman dalam kitab suci yang akan mengajarkan kepada kita tentang kehidupan sang penulis kehidupan ini. Pada Jalan 66, kita akan bergerak dalam perjalanan Alkitab untuk belajar tentang pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Kita akan menelusuri Injil Lukas pasal yang ke-12. Dan Pak Yohanes akan menyampaikan kepada kita untuk berpikir tentang apa yang akan kita sedang lakukan dengan kehidupan ini. Tema kita kali ini adalah berhati-hati saja, terkadang tidak cukup. Seberapa sering saudara berpikir tentang gereja? Haruskah kita hidup sesuka kita? Percayalah, penghakiman Allah itu nyata dan sangat dekat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam program Jalan 66, kita akan mempelajari Injil Lukas. Kita akan melihat bagaimana Yesus disalahpahami oleh para pemimpin agama pada waktu itu, dan kita dapat katakan bahwa ia berjuang melawan pendapat yang salah mengenai Allah, mengenai iman, dan mengenai bagaimanakah seharusnya hubungan dengan Bapa di sorga. Dengan fakta ini, Yesus akan menunjukkan kepada kita di pasal 12 ini rangkaian peringatan dan nasihat bagi mereka yang mengikuti Dia, supaya mereka mengerti dengan benar bagaimana dan seharusnya kita hidup. Dan apakah yang harus kita perhatikan dalam hidup, dan bahaya-bahaya apakah yang harus kita pahami. Ini seakan-akan sama dengan berjalan di jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Sama sekali baru. Dan ketika kita berjalan di jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya, kita harus memperhatikan tanda-tanda yang ada dengan baik, bila mana ada tanda bahaya di depan. Di sini, sikap yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini sangat mirip dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi mari kita lihat apa yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, karena kita mengetahui sebuah fakta tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat dari ayatnya yang pertama dari pasal ini. Dituliskan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah perhatikan dengan seksama. Apa itu? Berhati-hati saja, terkadang tidak cukup. Jika saudara tertarik dengan Allah, dengan Alkitab, dengan Yesus Kristus, dengan hal-hal yang berkaitan dengan iman dan kerohanian, maka berhati-hatilah. Kemunafikan merupakan sesuatu yang serius. Ini merupakan suatu cara untuk menjual lukisan yang indah kepada orang lain, sementara yang sebenarnya tidak satu pun itu ada di hati kita. Ini merupakan suatu perwujudan yang sangat bertentangan dengan fakta. Yesus berkata bahwa kita tidak boleh jatuh dalam jebakan. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Oleh sebab itu mari kita ingat dengan baik bahwa kebenaran dan keaslian iman akan nampak dari kejujuran dan ketulusan kita. Lebih memadai untuk kita berbicara tentang masalah kita, berbicara yang sejujurnya tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi, tentang konflik-konflik saudara, bahkan dosa-dosa saudara, daripada kita mencoba untuk memberikan suatu lukisan yang indah yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Berhati-hatilah dengan kemunafikan, karena dengan berhati-hati saja tidak cukup.
Dan jika kita berpikir tentang kejujuran dan ketulusan, sebenarnya ada banyak orang yang sedang berjalan di jalan ini, dan akhirnya mereka menyadari menilai manusia ini terlalu tinggi, sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang religius, mengarahkan fokus kepada manusia. Jadi mereka ini akhirnya lebih menghargai manusia daripada menghormati Allah. Dan Yesus berkata, "Hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara, penting sekali kita memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi pusat dari kehidupan kita. Pusat dari kehidupan kita seharusnya hanya kita temukan di dalam Allah saja, dan bukan dalam manusia. Inilah mengapa kemudian firman Tuhan berlanjut, dan kemudian ia berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Dan juga ia berkata, "Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni." Oleh sebab itu, kita tidak boleh menghargai manusia lebih daripada Allah. Ini merupakan hal lain yang kita harus perhatikan di sini, saudara. Berhati-hatilah terhadap kemunafikan. Dan berhati-hatilah dengan prioritas yang diberikan oleh manusia dan bukan diberikan oleh Allah. Jadi kini, apa bahaya ketiga yang akan kita temukan di sini? Di manakah tikungan selanjutnya yang dapat membawa kita ke dalam bahaya? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus di sini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya itu." Apakah saudara mendengarkan hal ini? Hidup ini tidak bergantung kepada banyaknya hal yang kita kumpulkan dan kita dapat beli, kemudian kita simpan dalam rumah kita. Dan hal ini tidak berarti bahwa dengan melakukan hal tersebut kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka Yesus akan memberitahu kita sebuah perumpamaan. Ia berkata, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Orang-orang yang telah mendapatkan banyak, mengapa saudara ingin mendapatkan lebih banyak lagi? Jika saudara tidak tahu bagaimana menggunakan berkat yang saudara terima untuk orang lain. Ada orang yang menimbun harta dan akhirnya mereka bahkan tidak menikmati apa yang mereka miliki tersebut. Jadi untuk apa semuanya itu, saudara? Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ternyata berhati-hati saja tidak cukup, saudara. Perhatikanlah supaya kita tidak menjadi rakus, karena ini merupakan sebuah penyakit, suatu kelemahan dan penyakit di dalam jiwa. Ini merupakan suatu dosa, saudara. Orang-orang terus-menerus mencoba mengisi kekosongan dalam hati mereka, dalam kehidupan rohani mereka dengan berbagai hal, yang menjadikan semua ini sesuatu yang rancu dan membingungkan. Ini merupakan suatu keputusasaan yang menyebabkan banyak orang hidup dalam kehidupan yang sangat rumit.
Inilah mengapa Yesus akan memberitahu kita tentang kehidupan kita, tentang apa yang hendak kita makan dan apa yang hendak kita pakai. Kehidupan itu sendiri lebih penting dari semuanya itu. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Berhati-hatilah pendengar. Berhati-hatilah supaya Anda tidak terlalu khawatir akan semua hal ini, dan kekhawatiran ini sendiri tidak akan membawa kita kemana-mana. Yesus kemudian berkata, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jangan kamu khawatir, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kita perlu mengerti bahwa dengan berhati-hati saja terkadanglah tidak cukup. Berhati-hati dengan kemunafikan. Berhati-hatilah dan utamakanlah Allah daripada manusia. Berhati-hatilah juga dengan ketamakan dan kekhawatiran, yaitu kekhawatiran yang tidak berguna. Akhirnya bagaimanakah kita seharusnya menjalani kehidupan kita supaya kita sampai ke ujung jalan ini dengan cara yang benar? Kita harus memperhatikan jalan ini. Dan apa yang akan menjadi akhir dari jalan ini? Yaitu kita pada akhirnya akan berhadapan muka dengan Allah. Inilah mengapa Yesus akan menarik perhatian kita melalui hal-hal yang kita perlu perhatikan. Kita harus berjaga-jaga terhadap suatu fakta bahwa Kristus akan kembali. Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berjaga-jagalah dan dedikasikanlah hidupmu untuk hal ini. Karena pada saat yang tidak disangka-sangka, Tuhan akan datang dan engkau haruslah bersiap-siap untuk menyambutnya. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Demikian dikatakan di dalam ayat 42. Kemudian ia berkata lagi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, dengan jelas Yesus menekankan bahwa suatu hari nanti ia akan datang kembali, dan ia menegaskan bahwa jika kita memiliki komitmen di dalam Yesus, ini akan menyebabkan orang lain melawan kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri dan saudara terdekat kita. Yesus akan mengakibatkan perpecahan, dan damai tidak akan senantiasa menjadi bagian dari komitmen yang kita miliki bersama Dia. Kemudian Yesus akan mengemas khotbahnya di akhir pasal 12 ini. Demikian dikatakan, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Di bagian ini, Yesus sedang menekankan akhir zaman. Ketika kita akan berhadapan dengan Allah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan kemunafikan. Berhati-hatilah dengan memberikan penghormatan kepada manusia. Padahal seharusnya kita memberikan penghormatan hanya kepada Allah saja. Berhati-hatilah dengan ketamakan, dengan kekhawatiran, dengan hal-hal yang membuat kita stres dan tidak membawa kita kemana-mana. Berhati-hatilah supaya kita hidup dalam kesadaran bahwa suatu hari nanti Kristus akan kembali. Suatu hari nanti Ia akan datang. Semua peringatan-peringatan dan tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus sangatlah penting. Berhati-hati saja terkadang tidak cukup. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Lukas pasal yang ke-12,
yang sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik berhati-hati saja terkadang tidak cukup. Pendengar yang terkasih, terima kasih karena sudah setia untuk mendengarkan pemaparan dalam kisah Lukas pasal yang ke-12 kali ini. Untuk menyingkirkan beberapa keraguan kita, mari kita bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, apa kaitannya ragi dengan kemunafikan? Ragi, ya, dalam adat istiadat Yahudi, khususnya dalam Perjanjian Lama, tepatnya pada perayaan Paskah, senantiasa diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Ragi sebenarnya merupakan sebuah representasi dari dosa itu sendiri, khususnya karena kemampuannya untuk menyebar kemana-mana dengan cepat. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, ia sebenarnya berbicara tentang dosa mereka, yaitu apa? Kemunafikan. Jadi kemunafikan merupakan sesuatu yang serius dan biasanya orang yang tidak berjaga-jaga dengan serius mengenai hal ini dan paham mengenai masalah ini dalam kehidupan sosial, mereka ini yang akhirnya akan bertindak berdasarkan apa yang dicontohkan tersebut. Kecuali jika mereka benar-benar mengerti realita kerohanian tersebut. Dan kita berada dalam bahaya dengan adanya manifestasi dari keagamaan tersebut. Karena semua manifestasi iman ini hanya untuk dipertontonkan kepada orang lain. Jadi ini merupakan sebuah sikap yang fana. Karena sebenarnya orang munafik merupakan orang yang tidak memiliki iman dan tidak benar-benar percaya kepada Allah. Jadi manifestasi agama dari kaum munafik ini hanya merupakan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, pamer begitu ya. Dan hal ini sangatlah ruwet ya, dan penuh dengan problematika. Jadi kita jangan memberikan tempat untuk kemunafikan. Berhati-hati. Sekarang, nasihat yang kita temukan dalam Lukas pasal yang ke-12 ini sepertinya membela kesenangan diri sendiri. Karena dikatakan di sana bahwa kita tidak perlu khawatir atau takut akan sesuatu. Kita harus memandang kepada bunga di ladang dan tidak perlu gelisah. Kemudian semua orang menjadi seperti bunga ini dan duduk-duduk saja. Apa sebenarnya maksud dari bagian ini serta apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kita membaca ini, kita akan berpikir, benarkah seperti ini? Mengejutkan sekali ya, jika kita perhatikan hari-hari ini, kita melihat seorang terapis ya atau seorang psikolog memberikan saran yang demikian ini. Jadi apa yang benar untuk kita lakukan sekarang? Ada perbedaan besar antara merencanakan untuk masa depan, memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan, akan kita hadapi, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang baik. Dengan kekhawatiran yang menguasai kita dengan penuh dan hasilnya tidaklah seindah itu. Kekhawatiran biasanya merupakan masalah ilusi. Orang bilang masalah psikologis, masalah spiritual yang membuat kita percaya bahwa kitalah Tuhan. Kita mulai berpikir bahwa kita memiliki kuasa, memiliki kendali atas permasalahan yang ada. Jadi dengan ilusi semacam ini dalam pikiran kita mencoba untuk memecahkan masalah yang tidak seharusnya kita pecahkan. Nah, sebagai contoh, jika kita merencanakan sebuah pertemuan dengan seseorang setengah jam lagi, contohnya nih ya, kemudian terjadi kecelakaan yang cukup parah di jalan. Akhirnya terjadilah kemacetan. Dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita mulai gigit jari dan mulai panik dan stres. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengatasi ini dalam setengah jam kemudian. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan biarkan saja. Jadi ketika kita tidak menyadari siapa diri kita dan siapakah Allah yang kita sembah, maka kita akan menjerumuskan diri kita sendiri dalam kecemasan yang seperti ini. Dan sikap seperti ini, sebagaimana kita ketahui, dapat melukai kita dengan sangat luar biasa dan juga dapat merusak kesehatan kita. Jadi berpikir dan berencana merupakan satu hal. Dan satunya lagi adalah dengan menjadi panik dan gugup, mencoba melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Ini dua hal yang berbeda. Berikut Pak Yohanes, apakah ada titik tengah untuk menyeimbangkan pengajaran Yesus dan konteks modern kita yang sekarang? Sepertinya kehidupan kita hari ini bertentangan dengan nasihat mengenai kekayaan di sini. Apakah kita boleh memiliki hal yang baik atau tidak? Ya, terkadang orang masuk ke dalam situasi yang ribet ya. Saya pikir bahwa agama merupakan suatu hal yang membingungkan ketika kita masuk dalam aspek ini.
Ada orang yang berkata bahwa menjadi kaya itu merupakan suatu dosa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang merupakan materi merupakan hal yang jelek. Dan kita hanya akan berfokus pada hal-hal yang merupakan realita rohani. Kita mengumandangkan open kemiskinan. Di sisi lain, ada orang yang berkata, oh tentu tidak, Anda harus menjadi orang kaya. Allah akan membantu kita dengan apa yang kita perjuangkan untuk kita menjadi kaya dan berkelimpahan. Semakin kita mendapatkan banyak uang, semakin kita merasa bahwa kita adalah Allah. Dan kebenaran Alkitab tidak cocok dengan kedua hal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh berpikir bahwa materi atau harta dunia itu merupakan sesuatu yang jahat. Karena Allah lah yang menciptakan hal-hal tersebut. Allah menciptakan segala sesuatu supaya kita dapat menikmatinya. Dan kita bersyukur di dalam hati kita. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika fokus kita ada pada diri kita sendiri. Percaya bahwa kita adalah pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kita yang memiliki kekuatan dan kuasa. Karena kita mulai mengambil hal-hal ini dan menjadikannya pusat dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi hamba dari hal-hal ini dan menganggap hubungan dengan orang lain tidaklah penting. Hanya karena kita percaya bahwa hal-hal ini merupakan sumber dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melihat kekayaan dengan cara pandang yang demikian ini, maka hasilnya akan mengerikan, saudara. Kini, jika seseorang bekerja, diberkati, dan menjadi kaya, mendapatkan sumber penghidupan, namun tidak menjadi hamba dari hal-hal tersebut, namun menggunakan hal tersebut untuk memberkati orang lain, nah, maka ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi ketika kita diberkati oleh Allah dengan banyak hal materi, kita harus mengingat untuk menempatkan kepala kita di tempat yang tepat, supaya kita bisa menggunakan hal-hal ini untuk apa? Membantu orang lain, tanpa kemiskinan ataupun ketamakan. Saat ini, ada banyak orang yang berdoa supaya api turun dari langit. Di sini, pada ayat 49 sampai 53, dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ini, sepertinya Yesus membuat suatu pemisahan dalam keluarga supaya terjadi perang. Nah, benarkah begitu? Agak susah ya. Yesus berbicara mengenai hal-hal yang jika kita tidak dapat ketahui 100%, hasilnya akan menjadi bencana. Ia datang untuk mendatangkan api dari langit ke dunia ini dan berharap hal itu sudah baik. Apa yang terjadi di sini? Firman Tuhan berkata bahwa akan ada pertentangan di dalam rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3, bapak melawan anak melawan bapak, ibu melawan anak, dan anak melawan ibu. Menantu melawan mertua, demikian sebaliknya. Saya berpikir-pikir ya, karena manusia sebenarnya tidak memerlukan Yesus untuk hal ini. Mereka bisa melakukan hal ini sendiri. Namun apa yang terjadi di sini adalah karena Yesus membawa pesan ke dunia ini dan tidak setiap orang mengharapkan pesan tersebut. Terkadang ketika seseorang memutuskan untuk menyingkirkan kemuliaan manusianya di tengah dunia, yang menempatkan manusia menjadi pusat dari segala sesuatu, karena ketika mereka kembali ke rumah mereka akan terjadi konflik terhadap orang yang ada di posisi mereka yang baru. Dan Yesus membuat perpecahan dalam keluarga. Ini tidak ada kaitannya dengan kita mengikuti pengajaran Yesus dan menjadi orang Kristen. Karena banyak di antara mereka yang dekat dengan kita berkata, aku tidak mau dekat dengan kamu lagi. Nah, seperti itu ya, karena kita menjadi sesuatu yang dianggap berbeda begitu. Jadi, untuk meringkas hal ini, ketika kita sampai kepada akhir pasal ini, dikatakan di sana sampai semua terbayar lunas. Kita perhatikan di sini, apakah Yesus berkata bahwa orang Kristen yang tidak taat akan dihukum sampai mereka membayar lunas? Ya, ini merupakan diskusi yang agak berat, Pak Oti. Karena firman Tuhan akan memberitahu kita beberapa hal di sini. Kita memiliki suatu ide di sini tentang seseorang tuan yang kembali dan mendapatkan hambanya memukuli hamba yang lain. Dan ia makan dan minum. Firman Tuhan berkata, jika tuannya pulang secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, ia akan menghukum dan menempatkannya dengan orang yang tidak percaya lainnya. Dan akhir di pasal ini dikatakan bahwa mereka yang tidak berdamai akan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka tidak akan dibebaskan sebelum semua hutangnya dilunasi. Artinya dalam dua konteks ini menunjukkan bahwa kita perlu mengerti bahwa penghakiman Allah itu akan datang, yaitu kapan? Pada akhir zaman. Nah, oleh karena itu sikap orang-orang yang melayani Allah. Perhatikan bahwa pada awalnya ini merupakan konteks Yahudi.
Jadi kita harus pertimbangkan hal ini, dengan kata lain bahwa seseorang harus berusaha melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk menyelesaikan waktunya dengan Allah selama masih ada waktu, karena penghakiman Allah akan datang. Dan ini akan berubah sedikit, saudara. Mereka yang menekankan kepada kebebasan manusia berkata, sepertinya ada pelayan yang tidak taat kepada Allah yang pasti akan menerima hukuman yang mengerikan karena sikap mereka ini. Sedangkan yang lainnya berkata, oh tidak begitu, keselamatan mereka telah dijamin, maka mereka harus menerima konsekuensi atas apa yang mereka lakukan, namun ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan mereka. Ya, ini merupakan pertanyaan teologis yang akan terbentuk berdasarkan sudut pandang masing-masing orang yang ada di sini. Dalam sejarah kekristenan, khususnya abad pertengahan, ada orang-orang yang berpikir bahwa bagian ini berarti kita masih harus membayar dosa kita setelah kematian. Namun pikiran semacam ini tidak dapat kita temukan dalam perjanjian baru. Dan hal ini tidak membuktikan pemikiran yang bersifat teologis tersebut, Pak Oti. Saudara, apakah Anda berpikir bahwa program ini sudah selesai? Jangan kemana-mana dulu, karena ada bagian yang perlu kita dengar dalam pelajaran kali ini. Hari ini pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Lukas pasal 12. Ya, berhati-hati saja tidak cukup. Peringatan yang diberikan oleh Yesus merupakan peringatan yang serius. Dan hal ini menunjukkan kepada kita mengenai hal-hal yang dapat hilang dalam kehidupan kerohanian kita. Banyak orang tidak begitu memperhatikan hal ini karena mereka berpikir mereka dapat menjalani kehidupan mereka ini sesuka hati mereka dan segala sesuatunya akan baik-baik saja. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada peringatan ilahi yang mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga terhadap dosa. Penting sekali untuk kita mengamati hal ini. Jika tidak ada bahaya rohani, maka tidak perlu adanya peringatan dan nasihat seperti ini. Saudara, inilah pembelajaran kita hari ini dalam program Jalan 66. Kami tetap mengundang saudara untuk bergabung kembali bersama dengan petualangan yang mengasihkan dari pelajaran dalam kitab suci. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.